Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di siang yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di hari bertepatannya terjadi gerhana matahari, di Indonesia, terutama di beberapa daerah dengan gerhana matahari total. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan sebuah materi, maka kita tetap panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sunnah, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur dan terima kasih kepada Bapak Lurah yang telah hadir di kesempatan kajian ini dan telah memberikan sambutan yang menunjukkan dukungan terhadap kajian yang mulia ini. Demikian juga saya sampaikan rasa syukur kepada seluruh para tokoh, ketua DKM dan seluruh jajarannya Masjid Al-Muhajirin yang telah mengadakan sholat berjamaah, itu sholat khusuf, demikian juga ta'lim di kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan seluruh ikhwan akhwat yang hadir di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang duduk di majelis yang mulia ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang kita bawakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sengaja saya membawakan sebuah judul dasar-dasar Islam yang harus dipegang kuat dan diyakini dengan sepenuhnya oleh setiap mukmin, yang dengan kaidah dan dasar-dasar Islam ini seorang mukmin akan mengetahui dan mampu memisahkan antara jalan hak dengan jalan yang batil dan berbagai bentuk penyimpangan, khususnya yang muncul hari ini. Kaidah-kaidah ini harus diketahui oleh setiap muslim, baik dewasa ataupun kecil, baik secara khusus oleh ulamanya ataupun oleh orang awamnya. Walaupun tingkat pemahaman kepada kaidah-kaidah ini dan dasar ini adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya, karena bedanya
kemampuan dan ilmu yang dimiliki terhadap din ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan dan telah mewanti-wanti kepada kita semua akan munculnya penyimpangan di akhir zaman. Sebagaimana Nabi SAW telah mengisyaratkan akan munculnya nabi-nabi palsu. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumas sa'atu hatta yakhruja min hadhil ummah salasuna dajjalun kulluhum yaz'umu annahum nabi." Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga keluar dari umat ini 30 dajjal yang mereka semuanya mengklaim seorang nabi. Jadi munculnya nabi-nabi palsu, seperti mulai dari seorang yang dinamakan Musailimatu al-Kadzab, Al-Unsi saja, Mirjam Gulam Ahmad, sampai seorang nabi yang dikenal dengan Ahmad Musaddiq. Bahkan ada nabi yang namanya Cecep, nabi yang namanya Totong. Muncul nabi-nabi palsu itu, sampai ada nabi atau yang mengaku nabi perempuan seperti Lia Eden. Semua ini telah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di dalam hadis Hudzaifah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi akan munculnya tokoh-tokoh munafikun yang mereka itu akan merusak agama ini. Ketika Hudzaifah bertanya dalam potongan hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, faqala Hudzaifah ibnu Yaman, fahal min ba'dil khairi fihi dakhanun min syarrin? Qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabuhu qadhafu fiha. Qala sibhum lana ya Rasulullah. Qala hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ketika Hudzaifah bertanya kepada beliau, apakah setelah terjadinya masa kebaikan yang ada kabutnya, artinya masa kebaikan tetapi juga muncul penyimpangan, bid'ah dan sebagainya, apakah akan muncul lagi kejelekan setelah munculnya kebaikan tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Lalu apa? Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu munculnya juru-juru dakwah yang menyeru ke jurang api neraka. Jadi di sini munculnya orang-orang munafik, munculnya ahlu bid'ah yang akan mengkelabui dan membuat rekayasa, menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat ini. Hal ini sebagaimana sejarah telah membuktikan munculnya Abdullah bin Sabah laknatullah, seorang Yahudi yang mengaku jadi Islam, yang mengajarkan ajaran Rafidhah, yaitu ajaran Syiah. Sebagaimana munculnya Jaham ibnu Safwan, Ja'ad ibnu Dirham, seorang munafik yang menyebarkan ajaran-ajaran seperti mengatakan Quran makhluk, seperti mengingkari takdir dan sebagainya. Seperti munculnya Bishr al-Mirisi,
Orang Indonesia kenal dengan senu kodronya. Muncul orang-orang munafik yang menyebarkan subhat, penyimpangan di tengah-tengah umat ini. Ini telah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang sangat dikenal sebagai awal dari pembicaraan kita. Qala Nabi SAW, "Satabtariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidah." Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala hum min jildatina wa yatakallamu. Atau Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, "Satabtariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidah." Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala makana ahli al-yawma wa ashabi. Nabi SAW mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Jadi di sini menunjukkan akan munculnya penyimpangan dan banyak. Siapa yang satu itu? Siapa yang dia beragama seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Mereka adalah ahli sunnah. Mereka lah yang berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 3 hadis ini, Nabi SAW telah memperingatkan kita semua akan adanya penyimpangan dan akan adanya kesesatan. Yang tentunya kesesatan itu muncul di tengah-tengah umat ini dengan 3 sebab utama. Jadi kenapa muncul kesesatan di tengah-tengah umat ini? Yang pertama adalah tidak diragukan lagi makaidu adail Islam, yaitu rekayasa musuh Islam, iblis dan bala tentaranya. Karena mereka menginginkan manusia itu menyimpang dari jalan yang hak. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf, "Fabima agwaitani la'aqudana lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dalam ayat ini jelas syaitan dan bala tentaranya, itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, mereka akan menghalangi dan menggelincirkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Akan datang dari depan, yaitu meragukan tentang akhirat. Akan datang dari belakang, menghiasi dunia, sehingga menimpa kepada umat ini penyakit wahan, yaitu hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kemudian akan datang dari kanan, yaitu meragukan agama, yang mulai meragukan keabsahan Quran, meragukan tentang hadis yang kita akan bahas nanti poin-poin ini. Kemudian akan datang dari kiri, di mana syaitan akan menghiasi tentang maksiat. Seperti hari ini umpamanya gerhana, syaitan melalaikan kita, gerhana ini hanya ilmiah, hanya berkaitan dengan astronomi saja, hanya berkaitan dengan keilmuan, tidak berkaitan dengan ibadahnya. Atau mungkin sebagian orang hanya mengaitkan dengan adat istiadat. Oh, ini adat istiadat kampung ini begini, adat istiadat kampung ini begini kalau ada gerhana. Tidak dikaitkan dengan Islam. Kewajiban sholat, berzikir, bertasbih, beristighfar, bersedekah, ya. Amal-amal yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka syaitan akan menjauhkan kita dengan lebih dekat kepada apa? Maksiat. Maka jelas bahwa musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita, musuh-musuh orang beriman akan berusaha untuk menggelincirkan kita. Sedangkan sebab yang kedua adalah sebab dari dalam. Dan ini ada 2. Zuhur ahlul bidah wal munafikin. Munculnya ahlu bidah dan orang-orang munafik di tengah umat ini. Karena musuh Islam tidak bisa memporak-porandakan kekuatan Islam kecuali dari dalam. Orang-orang munafiknya, yang mereka membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini.
Sedangkan yang kedua atau yang ketiga, dan ini sebab yang kedua dari dalam, dha'fu ihtimamil muslimin ala tafaqquh fid din. Sedangkan poin yang kedua yang tidak diragukan lagi, lemahnya perhatian kaum muslimin itu sendiri kepada agamanya, untuk mempelajari agamanya. Seperti sebagian kaum muslimin, ikhwan, tanya tentang hukum sholat setelah selesai sholat. Mestinya dari kemarin nanya tentang sholat gerhana, barusan udah selesai gerhananya masih tanya bagaimana sholat. Ini kan musibah yang menimpa kepada umat ini. Banyak umat Islam yang tidak tahu sholat jenazah. Kenapa katanya sholat ini, saya ke Saudi, saya umrah di Madinah, di Mekah ada sholat, nggak ada sujud dan rukunya. Sholat apa ini? Ternyata itu sholat apa? Sholat jenazah. Ini sholat gerhana. Sholat gerhana dengan riwayat yang paling sahih, yang paling benar, bukan hanya dua rakaat ya, tetapi ada tambahan sifat, yaitu rukunya 4 kali dan bacaan Fatihahnya 4 kali, bacaan surahnya 4 kali. Ini yang sunnah dari riwayat Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jamaah yang dirahmati Allah taala, disebabkan kaum muslimin itu jauh dari agamanya. Mereka tidak memahami hakikat agamanya, seperti hakikat jihad, hakikat imamah, hakikat bai'ah, yang kita akan bahas poin-poin ini. Maka wajib atas setiap mukmin muslim mengetahui dasar-dasar Islam, kaidah-kaidah Islam. Yang dengan ia memahami kaidah-kaidah ini, dia akan mengetahui berbagai penyimpangan, bentuk-bentuk penyimpangan. Nah, kaidah-kaidah ini akan saya jelaskan dengan semampu kita hari ini dan waktu yang kita miliki. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama atau dasar yang pertama, anal haqqo wahidun wa anna tariqa al-muwasila ila Allahi wahidun wa huwal Islam wa huwa sunnah. Ketahuilah bahwa kebenaran itu hanya satu. Kebenaran tidak berbilang. Dan jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, artinya kepada keridhaan Allah, kecintaan Allah, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah, hanya satu, yaitu Islam. Al-haqqu la yata'addad. Hak itu tidak berbilang. Hak itu satu, yaitu Islam, yaitu sunnah. Kaidah yang pertama ini menunjukkan siapa saja yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, keselamatan dunia dan akhirat, sedangkan dia tidak menempuh Islam, tidak beragama dengan agama Islam, maka ia tidak akan menemukan itu semua. Dan dalil terhadap kaidah yang pertama ini sesungguhnya dalil yang dihafal oleh para jamaah semuanya insyaallah. Dalil ini sebagai berikut, diantaranya firman Allah Ta'ala, "Fama ba'dal haqqi ila dhalal." Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat yang pertama dan kedua berdekatan maknanya. Fama ba'dal haqqi ila dhalal. Tidak ada setelah hak, itu tauhid dan Islam, kecuali sesat. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Inna dina innallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Lihat dalam ayat yang keempatnya ini, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Ai bi makna man yasluku tariqan
Barang siapa yang menempuh jalan, bimana annahu yurid an yataqarraba ilallah bighairi hadha thariq fa amaluhu mardud. Ini menunjukkan barang siapa yang ingin berjalan, menempuh jalan akan menuju kepada Allah bukan dengan Islam, maka jalan itu tertutup dan amalnya mardud, amalnya akan tertolak. Karena Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairul Islam bidina fala yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin." Dan ayat yang dihafal oleh seluruh kaum muslimin yang menjaga salat 5 waktu, Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Ya Allah, aku tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Adalah Islam. Itu jalan yang ditempuh oleh siapa? Oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat? Kita lihat dalam surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Padinul anbiya Islam, wadinu siddiqin Islam, wadinu syuhada Islam, wadinu solihin Islam. Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang siapa yang diberi nikmat. Jadi orang yang diberi nikmat sebelum kita siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Lalu apa agama para nabi? Agama para nabi semuanya Islam. Bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Agama para nabi semuanya Islam. Mana yang menunjukkan bahwa seluruh agama para nabi adalah Islam, yaitu dinut tauhid. Din yang mengajarkan tauhid. Allah berfirman tentang para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Hud, Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintah untuk menjadi orang yang tunduk Islam. Kana nasu ummatan wahidah, ay ala millatin wahidah, ay ala dinin wahidin. Keadaan manusia itu berada atau berasal dalam agama yang satu, itu dinul Islam. Kemudian mereka menyimpang setelah itu. Wa wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ucapan Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub alaihissalam. Ketika beliau berdua berwasiat kepada anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka din para nabi adalah Islam. Agama para nabi adalah Islam. Fal haqqu wahid. Maka agama ini satu. Din ini adalah satu, hak ini adalah satu, yaitu Islam. Kaidah yang pertama ini membantah kepada pemahaman-pemahaman yang muncul hari ini, yang dinamakan dengan pemahaman liberal atau plural, itu liberalisme atau pluralisme, yang mengatakan seluruh agama benar. Beda Pak antara agama dilindungi di Indonesia dengan mengatakan seluruh agama benar. Kalau mengatakan seluruh agama benar, tidak sesuai dengan Pancasila. Kalau mengatakan melindungi agama selain Islam, sesuai dengan Pancasila. Tapi kalau mengatakan seluruh agama benar, tidak benar, baik secara agama Islam ataupun secara Pancasila. Tapi kalau kita mengatakan agama selain Islam dilindungi Indonesia, itu benar. Umat Islam, orang mukmin tidak boleh mengatakan semua agama benar. Yang hak hanya satu, Islam. Din yang hak hanya satu adalah Islam. Itu yang wajib diyakini oleh Islam. Itu yang wajib diyakini oleh setiap mukmin. Barang siapa yang mengatakan seluruh agama adalah benar, fahuwa kafirun riddatun an dinil Islam. Siapa yang mengatakan seluruh agama adalah benar,
maka dia kafir dan keluar dari Islam. Ini menurut ajaran Islam, menurut dinul Islam, karena bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi. Bahkan Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tahtadun. Inilah jalanku satu, ikutilah. Dan janganlah engkau mengikuti jalan yang lainnya, maka hal itu akan menyebabkan kalian bercerai-berai. Jadi akan menyebabkan kalian bercerai-berai. Itu apa? Ayatnya. Hak itu adalah satu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil dari Quran. Kemudian yang kedua dalil dari sunnah. Allah Ta'ala berfirman tentang dalil dari sunnah, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini membantah orang-orang yang berdalil dengan surah Al-Baqarah. Itu ayat yang mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kemudian apa? Orang-orang Yahudi wa Nasara wa Sabi'in man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Mereka mengatakan berarti Yahudi, Nasrani, Sabi'un, asal mereka beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk surga. Dan agama mereka adalah apa? Benar. Ini salah satu dalil yang paling populer yang dipakai oleh kaum liberal, oleh kaum pluralisme. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendalilan dengan ayat ini batil. Karena tidak mungkin ada dua ayat bertentangan. Dengan mengatakan inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu fil akhirati minal khasirin. Maka ayat ini pun tidak menunjukkan bahwa semua agama adalah benar. Kenapa? Karena ayat ini wajib dipahami dengan benar. Pertama, wajib kita menafsirkan ayat ini dengan hadis, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, la yasma'u bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun walam yu'minu bi illa huwa min ashabin nar. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang yang mendengar kenabianku, yang mengetahui kenabianku, baik Yahudi ataupun Nasrani, ya otomatis Majusi dan yang lainnya, dan dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Jadi ayat ini wajib ditafsirkan dengan hadis ini. Kemudian ayat yang tadi jelas kita lihat dalam ayat itu Allah menjelaskan apa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Apa makna beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah akan dikatakan benar keimanannya kalau dia beriman kepada para nabi. Kalau dia beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jika ada orang sekarang beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, maka tidak sah imannya kepada Allah. Karena iman kepada Allah menuntut untuk beriman kepada para rasul. Sebagaimana wajib beriman kepada para malaikat, wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, wajib beriman kepada rasul-rasul Allah, wajib beriman kepada yaumul qiyamah, wajib beriman kepada qada dan qadar. Siapa yang mengklaim beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada rukun yang 5 sesisanya, maka tidak masuk dan tidak sah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata.
Maka di situ dikatakan dengan global beriman kepada yang gaib. Termasuk apa? Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada yaumul qiyamah. Kemudian di ujung ayat apa? Wa amilah sholiha, dan dia beramal soleh. Tidak dikatakan satu amal adalah amal soleh kecuali amal itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang mengklaim hari ini mengatakan aku akan bertakarub kepada Allah dengan amal soleh, maka akan atau tidak dikatakan amal soleh, tidak diakui amal soleh oleh Allah Ta'ala kecuali amal itu telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena dikatakan wa amilah sholiha, amal soleh, amal yang ada dalilnya, amal yang ada perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, kemudian yang menunjukkan bahwa setiap orang beramal tapi dia tidak mengakui risalah Muhammad, itu adalah batil dan tidak akan diterima di sisi Allah, adalah hadis Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau datang kepada Nabi SAW setelah beliau masuk Islam. Beliau mengatakan, wahai baginda Rasulullah, dulu aku melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya ketika masa jahiliyah beliau melakukan kebaikan-kebaikan, sholat, kemudian apa? Haji, tawaf, memerdekakan budak, ya. Bahkan menyediakan makanan-makanan untuk orang yang menunaikan haji waktu itu, walaupun hajinya berbeda dengan umat Islam karena mereka musyrik kepada Allah. Aku memerdekakan budak, aku menyantuni fakir miskin, aku berbakti kepada dua orang tuaku. Apakah ada ganjaran setelah aku masuk Islam? Faqala Nabi SAW, aslamta ala ma aslafta. Kata beliau, yaitu Nabi SAW, seluruh kebaikan dulu akan dihitung oleh Allah Ta'ala dan akan ditimbang oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan setelah engkau masuk Islam. Maka ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa amal soleh akan dihitung di sisi Allah Ta'ala setelah mengucapkan kalimat syahadatain, setelah kalimat Islam itu diterima, setelah kalimat Islam itu adalah diikrarkan. Dan ini adalah keyakinan seorang mukmin, keyakinan yang hak menurut orang mukmin. Tetapi keyakinan yang pertama ini wajib diyakini oleh setiap muslim, tidak akan mendorong muslim untuk melakukan kekerasan, untuk menjadi bersifat radikal. Dan keyakinan ini tidak identik dengan radikal. Keyakinan ini adalah tidak berkaitan dengan mana radikalisme. Kenapa? Karena isi Islam dan isi ajaran Islam adalah rahmah. Adapun komitmen yang mengatakan yang benar adalah satu adalah Islam, hak adalah satu adalah Islam, adalah tidak berkaitan dengan radikalisme. Karena ketika orang komitmen kepada Islam, komitmen kepada apa yang ada dalam Islam, komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah, maka isi Islam dan Sunnah itu adalah rahmah. Ini adalah yang wajib diyakini oleh kita dalam poin yang pertama, sehingga tidak ada pemuda-pemudi yang menjual agamanya. Ini adalah landasan yang pertama. Yang kedua, al-qaidah tsaniyah, dinul Islam dinul kamal, wa anna syariat al-Islam kamilah. Kaidah yang kedua, setiap muslim wajib meyakini Islam ini sempurna. Syariat Islam ini adalah sempurna, universal, sempurna. Artinya Islam itu membahas seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali Islam telah membahasnya.
berkaitan dengan akidah, cara beribadah, cara bernegara, cara berekonomi, cara berkeluarga, akhlak sudah ada dalam Islam. Seorang muslim tidak boleh menghadapkan wajahnya kecuali kepada Islam. Seorang muslim tidak perlu sistem-sistem lain dalam kehidupannya. Karena Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Ma faratna fil kitabi min syai'. Wa anzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah berfirman, hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi Islam itu sempurna. Orang-orang Yahudi sampai cemburu ketika turun ayat ini. Mereka mengatakan, kalaulah ayat ini turun kepada kami di masa kenabian Nabi kami dan di masa kerasulan Rasul kami, maka kami akan menjadikan hari ini sebagai hari raya. Itu pada tanggal 9 Zulhijjah, yang waktu itu adalah di Haji Wada. Terjadi hari Jumat waktu itu. Sampai orang Yahudi pun datang kepada Salman memastikan, "Ya Salman, hal nabiyyukum yu'allimukum kulla syai'?" Qala na'am hatta al-qira'ah. Wa fi riwayatin hatta al-baraz. Orang Yahudi pun nanya kepada Salman, "Wahai Salman," itu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, "apakah nabimu mengajari segala sesuatu untukmu?" Artinya untuk maslahat dunia dan di akhirat. Maka beliau mengatakan, "Iya, sampai beliau itu mengajari kami bagaimana adab ke WC, adab qada hajat." Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi setiap mukmin harus mencatat faidah penting dari hadis ini. Artinya apa? Kalau masalah ke WC saja udah ditetapkan adabnya, masuk dengan kaki yang kiri, mulai dengan berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is." Larangan menghadap kiblat, larangan membelakangi kiblat, larangan mencuci dengan tangan yang kanan, larangan membersihkan dengan tangan yang kanan, larangan memegang dakar dengan tangan kanan, larangan kencing dalam air yang tergenang, larangan qada hajat di tempat orang jalan, ya. Larangan sekian adab. Maka tidak mungkin masalah qada hajat dijelaskan dengan secara terperinci. Kalau masalah akidah tergantung akal saya, bernegara tergantung saya, berekonomi tergantung saya, berkeluarga tergantung saya. Tidak mungkin. Karena Islam ke WC saja udah mengaturnya. Ini yang dinamakan dengan qiyas aula. Ke WC saja diberikan peraturannya, diberikan adabnya, dijelaskan adabnya. Maka tidak mungkin bernegara tidak ada adabnya. Islam tidak menjelaskan bagaimana bernegara. Apa hak pemimpin, apa hak rakyatnya, bagaimana kaidah-kaidah amar ma'ruf dengan pemimpinnya. Semuanya ada dalam Islam. Bagaimana cara mengangkat pemimpin, ya. Sampai bagaimana cara menurunkan pemimpin ada dalam Islam, kaidahnya. Sampai kapan harus bagaimana kaum muslimin sabar dengan pemimpin yang zalim, ada kaidahnya. Ini dijelaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Nabi SAW mengatakan apa? "Taraktukum alal bayda lailuha kanariha la yazigu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah ila qad amartukum bihi, wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nari ila qad nahaitukum anhu." Tidak ada perkara yang mendekatkan kamu ke surga kecuali aku telah memerintahkannya. Tidak ada perkara yang mendekatkan kamu ke neraka kecuali aku telah melarangnya. Islam sempurna. Ekonominya, Islam mengajarkan bagaimana berekonomi yang benar, ya, semuanya sempurna. Akhlak, berumah tangga dan sebagainya, Islam itu semuanya hak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin
baik rakyatnya atau pemimpinnya, siapa saja dari komponen orang muslim, dia harus meyakini bahwa Islam itu sempurna. Tidak boleh dia mengatakan kalau masalah ibadah peraturannya adalah Quran hadis, kalau bernegara tergantung kita. Enggak ya. Kalau berkaitan dengan akidah dan ibadah, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi kalau berkaitan dengan ekonomi, enggak usah, susah umpamanya, enggak boleh. Mau jual beli, mau dagang, kita lihat apa yang dilarang Allah, apa yang dibolehkan, bagaimana cara yang hak. Harus setiap mukmin. Berumah tangga, apa hak suami, apa hak istri, bagaimana berkaitan dengan talak, adab dan sebagainya, semuanya dijelaskan. Akhlak, din ini sempurna. Tidak ada yang tertinggal dalam agama ini. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk kepada Islam dengan sekeluarnya, total. Nah, ini adalah kaidah-kaidah pentingnya. Ya. Kita akan gabungkan kaidah kedua dengan ketiga. Al-qaidah salisa. Kaidah yang ketiga, anna dinal Islam salihun wa musallihun li kulli zamanin wa makan. Wa na'taqid bisyumuliyati hadadin. Kaidah yang ketiga yang wajib diyakini oleh setiap mukmin, Islam ini universal. Bahasa kita ini, Islam ini relevan, cocok untuk setiap waktu dan tempat. Islam ini adalah untuk alam semesta. Jadi Islam itu tidak berkaitan dengan tempat dan waktu. Al-Quran dan Sunnah itu tidak berkaitan dengan tempat dan waktu. Islam itu adalah untuk alam semesta. Islam itu universal. Syariat Islam itu cocok sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Maka dalam kaidah ini membantah keyakinan ada Islam Arab, ada Islam Nusantara. Nggak usah ya. Islam itu satu. Oh, Islamnya seperti ini. Oh, ini mah Islam ala Arab. Nggak ada. Orang Indonesia ya Islamnya Nusantara. Nggak bisa. Batil itu. Karena tidak ada satu kalimat pun, satu huruf pun, satu ayat pun, satu hukum pun yang Allah turunkan melewati Nabi kita Muhammad SAW yang diperuntukkan untuk satu kaum, yang diperuntukkan untuk satu kabilah, yang diperuntukkan untuk sesaat. Tapi Islam ini adalah universal. Nggak ada Islam Nusantara atau Islam Arabnya. Oh, kalau jenggotan ini Islam Arab. Nggak ada. Kalau sebagian wanitanya menutup muka, oh ini wanita Arab, ataupun jilbab ala Arab, nggak ada ya. Kenapa? Sebab Allah berfirman, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu cocok untuk setiap waktu, cocok untuk setiap saat. Wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk apa? Untuk seluruh manusia. Ini jelas universal Islam itu. Allah berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'undhirakum bihi wa man balag. Dan telah diwahyukan kepadaku Quran ini untuk memberikan peringatan kepada kalian dan setiap orang yang sampai, artinya kepada kita semua juga. Quran ini peringatkan. Kemudian Quran ini cocok. Jadi Quran ini diamalkan di Indonesia cocok, diamalkan di Malaysia cocok, diamalkan di Amerika cocok, diamalkan di Uni Soviet cocok, diamalkan di Jerman cocok, diamalkan di mana? Di Prancis cocok. Di seluruh dunia Quran ini cocok. Baik secara dalil nakli atau akli. Mungkin dalil akli dulu. Kenapa syariat Islam cocok untuk setiap waktu dan tempat?
Sebab Allah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi, menciptakan langit. Bukankah kita tahu orang-orang astronomi mengatakan bumi ini beredar dalam tempatnya, Allah mengaturnya. Bumi, langit tidak ada yang menentang perintah Allah. Berputarnya siang dan malam. Coba kalau ada makhluk-makhluk Allah yang menentang Allah, akan terjadi tabrakan. Sehingga terjadi damai dan aman sejahtera. Kenapa? Karena bintang-bintang, kemudian bumi, langit, dan planet-planet yang orang menyebutkan nama-namanya. Ya, masalah nama mungkin nggak jadi masalah. Kita tidak akan mengingkari nama-nama itu Plato atau apa gitu ya. Walaupun dalam Qur'annya tidak disebutkan namanya. Seperti para bapak, para ibu mungkin juga terkadang menyebutkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Walaupun memang salah dikatakan 7 lapis ya. Bapak ibu yang benar 7 bumi, 7 langit ya. Jangan pakai lapis, memang lapis legit gitu ya. Ya memang keliru ya. Hatta dalam ilmu astronominya juga keliru kalau dikatakan 7 bumi, 7 lapis bumi. Sab'a aradin, sab'a samawat, 7 langit dalam Quran bukan 7 lapis. Memang lapis legit gitu ya. Bertumpuk-tumpuk bumi, langit. Nggak ada yang tahu. Nah, seluruh makhluk ini tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada peraturan Allah, sehingga tidak terjadi kerusakan. Maka Allah Ta'ala yang menurunkan hukum bagi manusia. Allah Ta'ala yang menurunkan peraturan bagi manusia. Untuk apa? Untuk terjadinya maslahat, menutup madharat. Sebab Allah yang paling tahu untuk maslahat dan madharat bagi manusia ini. Nah, kalau kita juga kasih tahu ya, contoh, ada mobil diesel, pakainya apa? Solar. Mobil non diesel premium. Nah sekarang ada mobil diesel, mentang-mentang dia orang kaya, beli premium, belinya Pertamax lagi. Ini mobil Fortuner diesel, beli Pertamax. Masya Allah, saya orang kaya beli Pertamax. Ternyata tidak lama kemudian mobilnya mati. Kenapa? Karena tidak ikut SOP pembuat mobil ini. Lihat para ibu, para bapak, kalau mobil saja rusak karena tidak mengikuti peraturan pembuatnya. Nah sekarang kita makhluk di muka bumi ini yang diciptakan Allah, dan Allah Maha tahu tentang apa yang masalah hambanya. Allah menurunkan peraturannya melalui nabinya. Maka secara otomatis siapa yang menyelisih peraturan-peraturan ini akan hancur, akan binasa untuk alam semesta ini. Nah, adapun dalil nakli jelas ya. Allah berfirman, lihat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. Surah ini yang paling dikenal oleh kita apa? Kisah Isra Mi'rajnya. Tapi mungkin orang terkadang lupa dengan ayat yang ke-9. Lihat ayat yang ke-9-nya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Perhatikan Pak. Perhatikan para ibu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kalian kepada yang lurus. Maksudnya apa? Pahami sekilas bahwa tidak ada perintah, tidak ada larangan dalam Quran kecuali aqwam. Maksudnya apa? Aslah, memberi maslahat dan adil. Islam itu tidak ada satu huruf, tidak ada satu kalimat, tidak ada satu ayat, tidak ada satu bagian yang ada dalam Islam berupa hukum kecuali itu maslahat. Karena apa? Karena Allah telah mensifati lillati hiya aqwam. Maka tidak boleh sekarang mengatakan, oh larangan menyamakan laki-laki dengan perempuan dalam waris. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oh zaman dulu itu ketika perempuan belum punya profesi. Kalau sekarang perempuan-perempuan itu udah banyak profesinya, maka sekarang samakan laki-laki dengan perempuan. Enggak ya. Karena Islam itu universal. Karena Islam itu sepanjang masa. Dan Allah Maha tahu dengan hukum ini untuk menciptakan maslahat dan
menolak madarat kepada hambanya. Yahdi lillati hiya aqwam. Setiap mukmin wajib meyakini ini. Walaupun mungkin di antara kita berbeda-beda keimanannya. Contoh, larangan riba. Sebagian di antara antum mengatakan, wah, kalau hari ini tidak interaksi riba, mana mungkin dapat untung. Ya. Kalau saya meninggalkan riba, mana mungkin saya bisa kerja, mana mungkin saya bisa cari kehidupan. Nah, berarti dia belum sadar dengan ayat yang tadi, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Maka camkanlah setiap mukmin wajib dia meyakini bahwa ketika Allah Ta'ala melarang riba, Allah membuka pintu-pintu yang sangat banyak untuk rezeki. Allah berfirman apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah melarang beberapa poin dari perbuatan, tetapi Allah Ta'ala membuka banyak pintu amal. Dan ini maslahat Islam. Allah Ta'ala melarang bentuk-bentuk perjualbelian tertentu. Contoh, menjual buah yang masih di tangkainya, yang masih pentil. Naha Nabi Sallam an bai'i tamri qabla budu solahiha. Nabi Sallam melarang menjual buah yang masih di tangkai, yang masih pentil. Menjual buah, menjual duren umpamanya, menjual apa lagi? Menjual umpamanya manggis, masih pentil. Islam melarang. Nah, kenapa dilarang menjual buah yang masih pentil? Demi maslahat dan menolak madarat. Kalau ada badai, kalau ada hujan lebat, kalau ada hama, maka orang yang membelinya rugi. Sementara orang yang menjual dengan begitu enaknya dia mendapatkan keuntungan. Islam melarang. Dan ini maslahat untuk setiap waktu, memberikan kebaikan untuk setiap waktu. Contoh, Islam menganjurkan menikah, bahkan dibolehkan menikah lebih dari satu. Ta'adud 4, 2, 3. 4, 3 atau 2. Kalau tidak mampu, 1. Kenapa? Karena dalam kenyataannya telah dijadikan perempuan lebih banyak dari laki-laki. Bahkan Pemkot Sukabumi kemarin merilis 98.000 sekian janda. Artinya, ya, walaupun saya juga masih 1, tetapi yang bisa maksud bahwa dalam Islam itu maslahat semuanya. Allah tidak membolehkan ta'adud kecuali ada maslahatnya, dan menutup pintu apa? Madarat. Allah Ta'ala menjadikan hak talak kepada laki-laki. Kenapa? Sebab walaupun ada wanita yang IQ-nya baik, emosionalnya baik, tapi itu 1 berbanding 1.000.000 orang. Yang stabil pemikirannya siapa? Laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka Allah menjadikan apa? Hak mentalak laki-laki. Allah Ta'ala menjadikan dalam talak ada iddah. Iddah 3 kali suci, iddah 3 kali bersih. Apa maslahatnya? Menjaga keturunan, supaya jelas keturunan Fulan dan Fulana, Fulanah binti Fulan, Fulan binti Fulan. Ternyata para ahli mengatakan jejak air mani laki-laki tidak akan pergi dari rahim perempuan kecuali 3 kali bersih. Maslahat. Kenapa? Ada talak dalam Islam. Islam melarang membujang. Bahkan ada contoh dari Abdullah bin Umar dan Imam Ahmad. Beliau meninggal istrinya di siang hari, malamnya udah nikah kembali.
Walaupun mungkin di Indonesia tidak lumrah ini ya. Mungkin akan dikatakan orang sadis seperti itu ya. Tapi apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Umar dan Imam Ahmad ketika istrinya meninggal dunia di pagi hari, malamnya udah menikah. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak ingin satu malam pun tidak memenuhi syahwatku. Di dalam tempat yang hak. Lihat. Kenapa? Karena nikah imaratu dunya. Karena menikah ini memakmurkan dunia. Maka Islam itu sangat menentang apa yang dikenal hari ini LGBT. Kenapa? Karena hal semacam ini akan menghilangkan keturunan manusia. Sampai Imam Ahmad itu tidak ingin semalam pun tidak menunaikan syahwatnya. Nah, ini begitu indah Islam itu. Pokoknya saya memberikan contoh bahwa tidak ada perkara dalam Islam kecuali sesuai dan memberikan maslahat dan menolak apa? Madarat. Itu yang wajib kita yakini Islam ini. Ini kaidah yang ketiga. Al-qaidatu rabi'ah, kaidah yang keempat. Ini akan lebih nampak untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan setelah poin-poin ini. Poin yang keempat, an hadadina mahfudun wa anna masadira hadadin mahfudun. Poin yang keempat, di antara perkara yang harus diyakini oleh setiap mukmin bahwa agama ini terjaga dari rekayasa, keutuhannya, keotentikannya, keabsahannya, dan sumber-sumber hukum Islam terjaga, baik Quran ataupun Sunnah. Maka seorang mukmin tidak boleh meragukan sumber hukum Islam, tidak boleh meragukan tentang Quran dan Sunnah yang merupakan dua sumber hukum dalam Islam. Adapun qiyas dan ijma kembali kepada Quran dan Sunnah, sudah barang tentu. Bukan berarti qiyas dan ijma bukan sumber hukum, tapi tidak mustaqilah. Poin yang keempat ini membantah kepada kaum Syiah Rafidhah atau Syiah 12 imam atau kaum orientalis yang sekarang muncul di tengah-tengah umat ini, yang mulai mereka meragukan tentang Quran dan tentang Sunnah. Bahkan beberapa tokoh liberalisme dan pluralisme yang ada di Indonesia, mereka bertanya-tanya tentang kisah kaum Lut. Mereka mengatakan ini adalah cerita cerita bohong yang dimasukkan dalam Islam. Seperti diungkapkan oleh salah seorang tokohnya hari ini. Nah, maka seorang mukmin wajib meyakini akan keabsahan, keotentikan, keaslian Quran yang ada di tangan kita ahli sunnah. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Ayat ini ayat populer ya. Tetapi di sana ada ayat-ayat yang menunjukkan agama ini terjaga, syariat ini terjaga, dan sumber hukum Islam ini terjaga. Pertama, ayat dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Atau ayat yang tadi, inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah telah mensifati Quran sebagai petunjuk. Allah telah memuji kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dalam surah Toha. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Alkitab ini dan tidak terdapat di dalamnya kebengkokan. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus, tidak ada bengkok sedikit pun. Bagaimana Allah mensifati Quran sebagai petunjuk,
lalu memuji kepada orang-orang yang komitmen kepadanya, dan mengancam bagi orang-orang yang berpaling dari Quran kalau Quran itu nanti akan ada penambahan ataupun ada pengurangan, seperti diyakini oleh orang-orang Rafidhah, seperti diyakini oleh orang-orang Syiah. Syiah 12 imam, Syiah Rafidhah. Maka tidak mungkin Quran ini dikatakan petunjuk, dikatakan sebagai hidayah. Siapa yang berpegang teguh akan selamat kalau nanti akan ada perubahan dan pengurangan. Maka ini bertentangan dengan makna ayat ini. Kemudian ayat yang tadi juga yang berbunyi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bagaimana Quran akan jadi rahmat kalau ada penyimpangan di dalamnya? Bahkan ayat yang termasuk juga akan dibahas nanti pada poin yang setelahnya, maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad sebagai bapa salah seorang di antara kamu, tetapi beliau adalah sebagai Rasulullah dan penutup para nabi. Kalau Nabi SAW itu sebagai penutup dan Nabi kita sebagai penutup para nabi, maka menunjukkan syariatnya akan terjaga. Sebab bagaimana mungkin ditutup kenabian, ditutup kerasulan, sementara syariatnya tidak dijaga. Lalu manusia diperintahkan mengikuti syariatnya, gimana? Ini bertolak belakang. Tidak makul agama ini kalau dikatakan begitu. Kalau nabinya adalah nabi terakhir, maka otomatis syariatnya itu otentik, terjaga, dan akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Mungkin para ibu, para bapak sepakat dengan saya, dijaga Quran. Dan Quran terjaga. Tidak seperti diyakini oleh orang-orang Rafidhah bahwa Quran yang ada di sisi Ahlus Sunnah cuma 1/3-nya, 2/3-nya hilang kata mereka. Dan mereka membuat hurufat bahwa sekarang sedang dibawa oleh sebagian keyakinan mereka oleh Mahdi Muntadhar. Jadi Qurannya sedang dibawa oleh Mahdi Muntadhar. Karena Quran yang tambahan itu sampai hari ini juga belum bisa dibuktikan oleh mereka. Nah, ini keyakinan yang batil. Tapi mungkin yang kedua, para ibu, para bapak, timbul pertanyaan bagaimana sunnah terjaga sementara ada yang dhaif, ada yang maudhu, bahkan ada yang lemah, ada yang palsu. Lalu bagaimana Pak Ustadz dikatakan bahwa sunnah terjaga? Sunnah terjaga karena sunnah adalah wahyu. Lalu bagaimana Allah menjaga sunnah? Dengan membangkitkan orang-orang soleh yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinamakan al-ulama ar-rasihun al-mujtahidun. Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Innallaha yab'atsu in li hadhihi al-ummah ala kulli ra'si mi'ati sanah rajulan man yujadidu dinahu. Jadi senantiasa ada taifah mansurah yang mereka berjihad, berperang, mempertahankan agama ini. Tidak bisa dimadharatkan oleh orang-orang yang mencaci mereka, menghina mereka dan menyelisih mereka. Mereka tetap komitmen di atas hak. Dan Allah akan membangkitkan kepada umat ini dalam setiap 100 penghujung tahun mujaddid, muhaddis. Kalau para ibu, para bapak tidak memahaminya, ya kita tanya ulama, fasalu ahli in kuntum la ta'lamun. Sebab para ulama itu tahu sipulan hadisnya sekian, sipulan gurunya sekian, sipulan muridnya sekian, sipulan ketemu dengan sipulan. Allah Ta'ala menjaga dengan mereka, para muhaddis, ya, para ahli hadis. Sebab para ibu, para bapak yang saya hormati, saya berikan gambaran sekilas. Ahlul hadis itu mereka bisa membedakan hadis palsu dan bukan, seperti money changer, seperti tukang jual beli uang. Nggak mesti mengikuti pengarahan di terawang, di teropong, di bagang dan sebagainya. Money changer, celek, oh ini uang dolar asli, ini palsu. Jadi jari-jarinya udah sensitif, tahu mana palsu mana bukan. Nggak mesti sampai dilihat-lihat begini, gini aja udah tahu.
Itu siapa? Money changer. Kenapa? Karena mumarosah dengan uang. Terus dia kenal dengan uang. Para muhadis juga tahu, ini lafaz Nabi, ini lafaz Rasulullah SAW, ini kalam anbiya, ini bukan kalam manusia biasa. Mereka tahu. Mereka tahu ini muridnya berapa, gurunya berapa, hadisnya berapa. Ya, ini meriwayatkan dengan hafalan, ini meriwayatkan dengan tulisan, ini meriwayatkan dengan ijazah, ya. Ini meriwayatkan dengan mendengar, ini meriwayatkan dengan dengan riwayat lain. Para ulama tahu. Dan mereka para ulama yang mengetahui hadis ini. Dan ini sesuatu yang kita tidak boleh ragu pada agama ini. Tidak boleh ada yang diragukan kepada sumber hukum Islam ini. Adapun apa-apa yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam ataupun oleh ahlu bid'ah, seperti dikatakan Quran ini ada penambahan, seperti orang-orang Syiah mengatakan bahwa ayat-ayat tentang wasiat dibuang oleh Utsman, oleh para sahabat, semuanya batil, dijaga oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentunya orang-orang yang mengatakan Quran yang dibawakan oleh Utsman dan oleh Umar adalah Quran yang palsu, maka ini sebuahnya adalah pembodohan kepada ahli itu sendiri. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang Syiah itu tidak menghormati Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Gimana Pak? Kita buktikan. Ali radhiyallahu ta'ala anhu berapa lama sholat dengan Abu Bakar? 2 tahun 6 bulan. Berapa tahun sholat dengan Umar? Berapa tahun? 10 tahun. Berapa tahun sholat dengan Utsman? 12 tahun. Berarti sekitar berapa? 26 tahun. Dia sholat dengan Quran palsu. Dan beliau tidak pernah protes. Apa mungkin ini seorang imam yang dipuji, seorang sahabat yang dipuji, di mana dia sholat di belakang Quran yang salah? Kalau mengatakan Quran yang diadakan oleh Utsman adalah Quran palsu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kedustaan-kedustaan. Yang wajib kaum muslimin tahu di sini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Taala, Islam ini dijaga, Islam ini terjaga, dan syariat Islam ini terjaga, sehingga seorang muslim wajib meyakini semua Al-Quran tidak ada tambahan huruf pun, tidak ada bahkan tambahan titik, ya, dalam Quran ini. Semuanya tahu, hak semuanya. Dan ini kaidah yang wajib kita yakini. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima. As-sunnatu kal Quran bidarajatil hujjiyah. Kaidah yang kelima, di antara kaidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim, bahwa sunnah seperti Quran dalam derajat hujjah atau sebagai sumber hukum. Jadi kedudukan hadis seperti kedudukan Quran dalam apa? Dalam derajat sebagai argumentasi, sebagai sumber hukum. Yang memiliki makna, apabila datang perintah dari Quran kita terima, apabila datang perintah dari Rasul kita terima, apabila ada larangan dari Al-Quran kita terima, apabila ada larangan dari Rasul kita terima. Apabila ada berita dalam Quran tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang surga, neraka, tentang adab kubur, kita benarkan. Apa-apa yang ada dalam sunnah tentang sifat Allah, tentang nama Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang cerita-cerita terdahulu, tentang cerita para nabi, surga dan neraka, kita benarkan. Ya. Walaupun tidak diragukan lagi ada perbedaan dari sisi derajatnya. Maksudnya derajat keutamaannya. Jangankan hadis dengan Quran, Quran dengan Quran kan berbeda, ya. Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah walaupun hanya 7 ayat mencakup seluruh isi Al-Quran, maka dijadikan syarat dalam sholat. Ayat kursi
dinamakan a'dhamu ayah fil Quran. Ayat kursi, satu ayat itu dikatakan yang paling agung dalam Quran. Disunahkan dibaca dalam beberapa tempat. Dalam dzikir pagi dan petang, ketika kita akan tidur, baca ayat apa? Kursi. Ada surah dinamakan sulusul Quran, apa? Surah Qul Huwallahu Ahad. Maka tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat-ayat ini berbeda keutamaannya, tetapi semuanya adalah Quran dan hujjah. Maka demikian juga sunnah sama dengan Quran, derajat sebagai argumentasi, derajat sebagai hukum bagi kita. Kaidah yang kelima ini membantah keyakinan seperti pemahaman Qurani, yang mereka mengatakan Islam itu sumber hukum yang absah hanya Quran. Adapun sunnah ini diragukan, maka tidak perlu beramal dengan sunnah. Ini batil. Bahkan jamaah Qurani ini keluar dari Islam. Jadi kalau orang mengatakan sumber hukum Islam hanya Quran, ini kafir, keluar dari Islam. Sebagian orang ada yang mengatakan kalau datang haram dari Quran ini haram, kalau larangan dari hadis ini makruh saja. Ini keliru ya. Sama ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa sunnah seperti Quran dalam hujjah? Pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan Imam Ahmad, di dalam Quran tidak kurang disebutkan dalam 40 tempat Allah menggandaikan perintah taat kepadanya dan perintah taat kepada Rasulnya. Yang kedua, lihat dalam surah Al-Hasr, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas ya. Jadi di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, isi Quran dan Sunnah ini kan tidak lepas dari dua. Jadi ingat Pak, isi Quran itu tidak lepas dari dua. Isi yang pertama berupa berita, khobar, seperti menyebutkan sifat Allah, nama Allah, surga, neraka, alam kubur, berita-berita goib. Maka seluruh berita yang datang dari Allah berupa Quran kita benarkan. Seluruh berita yang datang dari Allah berupa yang datang dari Nabi SAW berupa sunnah wajib kita benarkan. Karena wajib kita membenarkan apa yang datang dari Rasul. Imma Al-Quran dan Sunnah ini berupa awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah berbakti kepada dua orang tua, perintah jihad. Ini dalam Quran. Atau dalam Sunnah sama, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah umroh, sama. Yang ini dibenarkan, yang ini ikuti, yang ini diikuti. Nggak ada perbedaan di antara keduanya. Bahkan para ibu, para bapak, dalam poin yang kelima ini wajib dicatat apa yang dikatakan oleh para ulama. Dan ini bukti, siapa yang menafsirkan Quran dan siapa yang ingin mengamalkan Quran tidak dengan bimbingan sunnah, mesti dia akan menjadi orang yang zindik, bahkan akan terseret kepada kufur walaupun dia memegang Quran, kalau tidak memegang sunnah. Buktikan Pak. Coba para ibu, para bapak mulai merenung sama-sama dengan saya. Baca ayat wa aqimus sholat wa qumu lillahi qanitin. Gimana menunaikan sholat? Ada enggak sholat 5 waktu, disebutkan 5 waktu dalam Quran? Batasan waktunya ada enggak? Dalam Quran itu cuma 3 Pak. Aqimis sholata liduluki syamsi, tergelincir. Ila ghusaqil laili, maghrib, wa Quran al-fajri, subuh. Berarti sholat itu dalam Quran cuma 3 waktu. Maghrib, apa zuhur, subuh. Maka ada sebagian orang yang sholat itu setiap hari dijamak. Itu apa? Zuhur kepada asar kepada zuhur,
Isya kepada maghrib dan subuh, sholatnya 3 waktu saja. Kenapa? Sebab dalam Quran tidak ada 5 waktu. Dalam Quran cuma 3. Jadi kalau pakai Quran saja sholatnya 3 waktu, Pak. Nggak ada sholat 5 waktu. Nah itu kalau Quran saja. Kemudian ada nggak ruku, sujud, takbirnya sampai dikatakan sejajar dengan bahu, sejajar dengan ujung telinga, menghadap ke kiblat tangannya, ada nggak dalam Quran? Ada nggak cara meletakkan tangan dalam Quran? Ada nggak tata cara ruku, tata cara sujud dalam Quran? Tidak ada. Maka orang yang mengamalkan Quran tidak dengan sunnah, dalam bahasa Inggris orang Jawa Barat, goblok sekali gitu. Itu bahasa orang Sunda yang kasar, Mas. Jadi nggak mungkin. Sekarang wa'atu zakat, tunaikan zakat. Berapa nisabnya? Berapa dikeluarkannya? Barang apa saja yang dizakati? Mungkin dalam Quran yang ada emas, perak, pertanian, ya. Kemudian perniagaan, yang lainnya nggak disebutkan. Kemudian nisabnya berapa, ada nggak dalam Quran? Sekian nisabnya, banyaknya sekian, dikeluarkannya 2,5%, ada nggak dalam Quran? Nggak ada. Yang ada di mana? Di sunnah. Bapak ibu akan menunaikan tentang ibadah haji. Walillahi ala nasi hijjul bait. Ya. Kemudian apa? Wa atimul hajja wal umrah. Ada dalam Quran. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, wukuf di Arafah. Kemudian lempar jumrah, 7 lempar, batunya batu kerikil. Nggak ada di sana. Dalam Quran. Ada di mana? Dalam sunnah. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang mencacati sunnah, maka tujuannya mencacati Islam. Maka oleh sebab itu ahli sunnah dikenal dengan ahli sunnah, tidak dikenal dengan ahli Quran. Kenapa? Sebab kalau ahli sunnah mesti ahlul Quran. Tapi orang yang mengklaim ahli Quran mesti belum tentu dia sebagai ahli sunnah. Coba Pak, lihat nih, teroris itu tidak paham sunnah ya. Kita lihat, waqatilul musyrina kafa, bunuh orang musyrik semuanya. Waqatilum haitsu wajadtumuhum, bunuh mereka di mana saja kamu mendapatkannya. Kalau pakai ayat Quran saja sesat orang. Nanti ketemu orang kafir ditusuk di jalan. Mana pakai ayat ini katanya. Waqatilul musyrikina kafa, bunuh orang musyrik semuanya. Tetapi perincian ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad, apa kafir musta'man, di mana? Dalam sunnah. Kafir yang mana yang diperangi itu? Musyrik yang mana yang diperangi itu? Ternyata ada perincian musyrik itu. Kafir itu ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Berbeda hukumnya. Lalu membunuh orang kafir itu sendiri-sendiri atau ada peraturannya dengan imam? Nah ternyata ada peraturannya. Kalau kita membunuh orang kafir sendiri-sendiri bukan perang, namanya itu gelut, kata orang Sunda. Ya, mengamalkan Quran itu dengan sunnah ya, itu wajib tuh. Sesat mereka itu, nggak tahu tentang bagaimana mengamalkan Islam. Nah, kemudian ayat wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir semuanya. Kafir semuanya, dari presiden sampai rakyatnya dikafirkan. Kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau pakai ayat itu saja semua orang kafir, bahkan dirinya juga kafir. Kenapa? Dia sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah gitu. Kalau ayat itu ternyata para ulama menjelaskan kafir dalam syariat Islam, kafir dalam bahasa Quran dan Sunnah ada dua, ada kafir keluar dari Islam, ada kafir tidak keluar dari Islam. Orang mengamalkan Quran perlu kepada sunnah. Coba Pak, dalam Quran kan cukup disebutkan wudu aja, wudu. Cuci wajahmu, cuci tangan sampai siku. Kemudian apa? Usap kepalamu, cuci kakimu. Mana baca bismillah, mana mencuci telapak tangan, mana berkumur-kumur. Ada di mana? Dalam sunnah itu semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaidah yang kelima ini, bahwa kita akan mendapatkan penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah umat ini karena tidak paham apa? Kedudukan sunnah.
Karena tidak paham kedudukan apa? Sunnah. Padahal kalau kita tahu kedudukan sunnah yang benar tadi. Bahkan orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan setiap pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena memahami ayat-ayat. Seperti ayat wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Siapa yang masuk neraka semuanya kekal. Ternyata ayat-ayat ini semuanya untuk orang kafir, bukan untuk orang mukmin. Ini salah memahami. Nah, ini kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima yang wajib kita pahami dengan benar ya tentang sunnah, dan ini bukan makomnya untuk membahas semuanya, tetapi saya memberikan poin-poin pokoknya. Kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam, dan ini sangat penting sekali ya. Apa yang kita lihat hari ini? Kaidah yang keenam, banyak sekali kaidahnya, tapi saya akan melihat kepada penyimpangan yang ada di tengah-tengah umat ini. I'lamu anal jihada ghairu mahsurin bima'nal kitab. Wa anal jihada asy-syar'i huwa mauqulun 'alal iman. Kaidah yang keenam, ketahuilah bahwa jihad di dalam Islam, jihad syar'i, tidak terbatas kepada perang. Makna jihad itu. Dan jihad yang artinya perang, memerangi orang kafir, menuntut mereka untuk masuk Islam, maka itu adalah kewajiban imam. Dan wajib dipimpin oleh imam, bukan kelompok-kelompok atau sendiri-sendiri. Nih, catat ya. Karena ini perkara yang sangat penting supaya kita memahami jihad syar'i dengan bukan jihad. Jihad sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang dalam ruang lingkup makna jihad, jihad ini terbagi kepada 4 macam. Jihad nafas, jihadu syaitan, jihadu arbabi dhulmi wal fusaq wa ahlil ma'asi wa jihadul kuffar wal munafikin. Jihad itu ada 4 macam. Dan semuanya ada 13 tingkatan disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu, itu ada 4 tingkatan. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad dalam berdakwah, jihad dalam kesabaran. Sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam berdakwah, dan sabar dalam setiap perkara. Yang kedua, jihad melawan syaitan, ada 2 tingkatan. Jihad melawan syahwat yang dilontarkan syaitan dengan sabar. Dan jihad melawan syubhat, artinya di sini kesesatan, penyimpangan yang dimunculkan oleh syaitan dan bala tentaranya dengan apa? Bil ilmi wal yakin, dengan ilmu dan yakin. Yang ketiga, jihad melawan pelaku kezaliman, ahlu maksiat, pelaku-pelaku kezaliman dengan apa? Dengan 3 tingkatan. Bil yad, tangan kekuasaan, bil lisan dengan lisan, bil qalbi dengan hati. Jihad melawan orang kafir, orang munafik dengan 4 tingkatan. Bil yad, bil lisan, bil amwal, bil qalbi. Dengan kekuasaan, dengan senjata, dengan harta, dengan argumentasi, dengan lisan, dengan hati. Semuanya ada 13 tingkatan dan semuanya adalah jihad. Jadi semuanya apa? Jihad ini. Maka apabila kita menerima dan melihat tentang perintah jihad, maka tentunya mencakup ini semua, darajat jihad itu. Maka setiap mukmin diperintahkan jihad. Dan jihad dalam makna umum hukumnya fardu ain. Artinya jihad dalam makna umum semuanya.
Karena manusia akan berjihad dengan salah satu di antara 13 tingkatan itu. Dan akan melakukan jihad dalam 13 tingkatan itu. Dan poin yang sangat penting yang saya ingin sampaikan di sini, adapun jihad tolab, qitalul musyrikin wal kufar, adapun jihad melawan orang kafir dengan senjata, jihad menuntut orang kafir masuk Islam, jihad melawan orang kafir dengan senjata, maka itu berkaitan dengan bawabit wa syurut wa qawaid. Maka sudah barang tentu harus berkaitan dengan kaidah-kaidah, syarat, kewajiban yang ada di dalamnya. Salah satu yang paling pokok bahwa para ulama kita sepakat ijma, jihad dengan senjata itu merupakan kewajiban imam dan harus dipimpin oleh imam. Yang dimaksud imam yang punya de facto de jure, imam yang punya teritorial, bukan imam-imaman. Nah, seperti mungkin ada imam jamaah anu ya. Itu bukan yang dimaksud ya. Nah, itu imam di bawah tanah istilahnya, cacing namanya. Tapi imam yang hak. Mana dalil yang menunjukkan bahwa jihad bersama imam? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam hadis wa idastanfirtum panfiru. Kalau imam menyuruh, berangkat. Dan para ulama mengatakan wa amrul jihadi mauqulul ilal imam. Yani mauqulun ilal imam. Wa yalzamu ar-ra'iyah ta'atuhu fima yarahu. Bahwa urusan jihad itu adalah hak imam. Mereka yang tahu maslahat, mereka yang tahu persenjataan, mereka yang tahu jumlah tentara, mereka yang tahu musuh. Ya, bukan perorangan-perorangan. Kalau perorangan-perorangan itu bukan jihad. Seperti dilakukan kemarin umpamanya di Tamrin atau yang semisal, itu bukan jihad, itu fasad. Jadi jihad yang hak, wahai para pemuda, wahai para pemudi, kalau bersama imam. Kalau ada pertanyaan para pemuda, para pemudi, Pak Ustadz, kalau nunggu imam kapan akan jihad? Saya tanya dengan kalimat sederhana. Gimana pandangan Anda? Kalau Anda di satu malam, katakanlah Anda seseorang udah nikah, lalu istri Anda sakit parah, mencari kesana kemari, tidak ada seorang dokter pun yang buka malam itu. Apakah Anda akan mendatangi tukang kelontongan untuk mengobati istri Anda? Apakah Anda akan datang kepada seorang tukang kayu untuk mengobati istri Anda? Atau Anda sabar sampai waktu siang ada dan dokter ada? Maka akal yang sehat akan mengatakan saya akan sabar dengan istri saya menunggu siang sampai ada dokter. Maka demikian juga hari ini, kalau kita mendapatkan ujian, tidak ada yang menegakkan jihad ini dan belum muncul, maka kita bersabar. Kenapa? Karena apa yang menimpa kepada kita adalah dosa kita hari ini. Dosa kita hari ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang hak. Ini yang hak. Nah, adapun jihad dengan atas nama pemimpin pulan, maka ini tidak jelas royahnya. Jadi jihad itu harus jelas royahnya, harus jelas benderanya siapa, yang membawa benderanya adalah siapa. Ini perkara yang sangat penting. Kemudian para pemuda khusus ya ini. Antum tahu nggak jihad itu dirwah sanatul Islam? Jihad itu adalah tameng untuk Islam. Jihad itu adalah sumber kejayaan Islam. Kalau ternyata dengan nama jihad itu bukan Islam jadi jaya, bahkan menunjukkan hinanya Islam, maka itu bukan jihad. Contoh kalau antum renungi apa yang terjadi di Tamrin umpamanya kemarin. Kalau perang dalam Islam adalah berperang dengan yang punya senjata.
Sekarang orang tidak bersenjata diserang, apakah itu kemuliaan? Itu bukan kemuliaan. Menyerang orang yang tidak bersenjata, menyerang orang yang tidak punya senjata, itu bukan kemuliaan. Bukan bagian kemuliaan, bukan darwasatin Islam. Karena jihad itu adalah tameng Islam, menunjukkan kekuatan, menunjukkan kejayaan. Nah, ini adalah poin yang sangat penting, kaidah yang keenam. Maka apa-apa yang kita lihat bertentangan dengan kaidah ini, maka itu adalah batil. Kaidah yang ketujuh yang wajib kita pahami, kaidah-kaidah yang sangat penting ini, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tentang bai'ah. Para ulama telah menjelaskan bai'ah yang hak adalah bai'ah kepada Amirul Mukminin. Siapa Amir Mukminin itu? Man lahu sultah wa qudrah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Taimiyah telah mengatakan, Inna Nabiyya SAW amara bi ta'atil a'immah al-mawjudin al-ma'lumin alladzina lahum sultanun yaqdiruna bihi ala siyasatin nasi la bi ta'atin ma'dumin wala majhulin wala man laisa lahu sultan wala qudrah ala syai'in asla. Kepada siapakah kita berbai'ah? Siapakah yang dianggap sebagai pemimpin kita yang hak? Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala seolah-olah beliau mensyaratkan 3 syarat. Yang pertama, maklum. Imam yang dibai'ah itu harus imam yang jelas namanya, nasabnya, di mana tempatnya, jelas. Kemudian apa? Du sultan wa du qudrah. Dia punya kekuasaan, stabil di tangannya politik, punya teritorial, sehingga ada sugur mempertahankan teritorial, punya tentara di pinggir-pinggir perbatasannya, punya pasukan dan sebagainya. Itu adalah Amirul Mukmin ya. Yang kita berbicara Amirul Mukmin, tidak berbicara yang kafir ya, yang mukmin kita bicara. Maka itulah yang kita berbai'ah dengannya, bukan berbai'ah kepada yang tidak jelas nasabnya, namanya. Maka hadis yang berbunyi, yang sedang senantiasa didengung-dengungkan oleh sebagian orang, itu hadis apa? Man mata walam yakun fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia sedangkan dia belum berbai'ah, maka dia mati jahiliyah. Maka timbul setiap kelompok punya imam dan saling membai'ah satu dengan yang lainnya. Maka bai'ah ini adalah batil. Bai'ah ini adalah tidak hak. Dan bai'ah di dalam Islam, dan ini adalah bentuk sejarah, tidak semuanya harus sopkoh. Yang namanya bai'ah itu tidak semuanya harus jabat tangan. Seperti dalam kelompok-kelompok Indonesia dengan nama-nama yang sangat banyak. Bai'ah gurunya ini, nanti muridnya mau bai'ah lagi terus. Bai'ah berantai ya. Tapi bai'ah dalam Islam tidak semuanya harus sopkoh, tidak semuanya harus jabat tangan. Tidak semuanya dalam arti mengikrarkan kepada orang tertentu dan di hadapannya mengatakan saya berbai'ah kepadamu. Yang melakukan itu adalah alul hali wal aqdi. Adapun kaum muslimin cukup, kata para ulama, niat ta'ah, niat bai'ah fi qalbihi wa adamul khuruj alaih. Tetapi orang muslim, orang-orang awam, seluruh kaum muslimin cukup meniatkan taat, meniatkan bai'at dan tidak akan memberontak kepadanya. Cukup. Tidak ada bai'ah harus apa? Harus berantai.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara-perkara yang wajib kita pahami. Dan bai'ah yang hak adalah kepada pemimpin yang diketahui yang punya kekuasaan, yang di tangannya stabil politik, baik dia adil ataupun fajir, baik pemimpin itu zalim ataupun orang yang adil, maka wajib kita berbaiat dan taat kepadanya dalam yang bukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini hukum asal. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bai'ah-bai'ah yang tidak jelas seperti bai'ah yang dikenal hari ini orang-orang membuat tipuan bahkan mendunia, bai'ah terhadap ISIS, bai'ah terhadap Abu Bakar al-Baghdadi, yang dikisahkan bahwa dia mengklaim sebagai khalifah. Maka para ulama mengatakan bai'ahu syaitan. Ya, yang dikisahkan tentang ISIS ini adalah telah membai'ah syaitan laknatullah. Nah, kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ISIS atau Daesh, Abu Bakar al-Baghdadi dan yang sebelumnya Abu Mus'ab, Abu Hamzah dan semisalnya, mereka bukanlah seorang imam yang hak, apalagi dikatakan sebagai khalifah. Karena wajib dicatat oleh setiap kaum muslimin dan para pemuda-pemudi kaum muslimin, siapa yang mengklaim hari ini khalifah bahwa dajjalun minadajajilah. Kalau ada orang hari ini mengklaim sebagai khalifah, maka dia seorang pendusta yang nyata. Dia adalah dajjal. Kalau ada orang hari ini mengklaim sebagai khalifah. Karena tentunya kita tahu dan ahli sunnah tahu syarat-syarat sebagai khalifah. Di mana khalifah itu adalah harus mampu menundukkan di bawah kekuasaannya. Mana sekarang al-Baghdadi berapa sih teritorialnya? Dan ini pun masih fiktif, hatta yang ada di Irak. Kenapa? Sebab wajib diketahui oleh kaum muslimin bahwa ISIS itu tidak lepas dari 3 kekuatan. Kekuatan yang pertama, bahwa itu ISIS itu adalah buatannya. Ya, ISIS itu adalah buatan, di mana pemimpin-pemimpin ISIS yang ada hari ini adalah kaki tangannya Saddam Hussein dulu, Partai Ba'ath, ya, kaum Zanadiqah, orang-orang zindik bukan muslim. Dan yang kedua adalah kekuatan Ba'ath Suri, dan yang ketiga adalah kekuatan Irani. Dan ini wajib diketahui. Ya. Adapun kekuatan yang kedua muncul di tengah-tengahnya adalah orang-orang Khawarij yang lebih dari Khawarij terdahulu. Karena orang-orang Khawarij ini, Abu Bakar al-Baghdadi dan semisalnya, mengkafirkan Khawarij terdahulunya. Mereka mengkafirkan Abu Qatadah al-Falastini, mengkafirkan Al-Maqdisi dan yang lainnya. Ya. Dan kelompok yang ketiga, orang-orang awam yang tidak begitu tahu tentang agama, yang mereka terjaring dengan tipu daya mereka. Jadi banyak di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Kalau Indonesia dikatakan mungkin ya pernah 1000 orang berbai'ah, sekian orang berbai'ah. Itu karena hanya ketidaktahuan tentang apa itu ISIS dan apa itu bai'ah dan apa itu agama sesungguhnya. Sehingga banyak orang-orang yang terjaring di ISIS ini di seluruh penjuru dunia, yang dia punya motivasi untuk membela agama tetapi tidak tahu bagaimana cara membela agama yang benar. Setelah masuk mereka tidak bisa keluar, karena mereka akan dibunuh kalau keluar. Karena dianggap orang yang keluar dari kelompok ISIS itu adalah murtad dan kafir. Maka mereka itu, kata istilah kita, buah si malakama. Kalau keluar akan mati, dan di sana pun mereka tidak ridho. Kenapa? Karena ketidaktahuan apa itu ISIS dan apa pemahaman yang di dalamnya. Para ulama kita tidak setuju kalau dikatakan khilafatul muslimin. Tidak setuju kalau dikatakan daulatul Islam, tetapi sebutkan daulatul Daesh, karena tidak ada Islam di dalamnya. Kalau dikatakan itu sebagai daulah Islam, dan tidak mencerminkan agama Islam di dalamnya, baik perangnya atau peranginya ataupun hakikatnya. Sehingga ulama-ulama Islam mengatakan tidak pantas seorang muslim mengatakan daulah Islam.
kita katakan Daulatu Dais. Nanti tidak menggambarkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah-kaidah yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Karena tanpa mengetahui sebagian kaidah-kaidah ini, kita akan terjerumus, terbawa oleh setiap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan yang terakhir untuk sementara, yang ke-8, cukup 8 untuk sementara sebelum pertanyaan-pertanyaan. Di antara perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin, yaitu apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya wa khatimur rusul. Di antara perkara yang sangat penting yang wajib diketahui oleh kaum muslimin, bahwa nabi kita, rasul kita, sebagai nabi terakhir dan sebagai rasul terakhir. Dan di antara yang sangat penting, bahwa tidak ada wahyu setelah Allah menyempurnakan wahyu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lagi kenabian, tidak ada lagi kerasulan, tidak ada lagi wahyu. Ini perlu dicatat ya. Nah, dalilnya sangat jelas. Maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. La taqumu sa'ah hatta yakhruja min hadhil ummah salasun dajjalun kulluhum yaz'umuna annahum nabi. Ini telah jelaskan di awalnya. Tidak lagi nabi. Nah, kaidah yang ke-8 ini membantah dua keyakinan. Yang pertama, membantah keyakinan ada lagi nabi atau keyakinan mengklaim jadi nabi. Maka ini kafir murtad dari Islam. Orang yang mengklaim jadi nabi, orang yang meyakini lagi nabi, jadi yang mengklaim dan yang membenarkannya kafir kedua-duanya. Ya, kafir kedua-duanya. Sedangkan yang kedua, ada orang yang tidak mengklaim jadi nabi tapi mengklaim mendapatkan wahyu. Sama enggak hukumnya? Tidak mengklaim jadi nabi tapi mengklaim mendapatkan wahyu. Mungkin banyak kaum muslimin yang tidak perhatian kepada poin kedua ini. Sesungguhnya kedua-duanya adalah sama, batil. Siapa yang mengklaim mendapatkan wahyu, seperti Syiah 12 imam, Syiah Rafidhah, Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah, bahwa imam yang 12 mendapatkan wahyu seperti para nabi mendapatkan wahyu. Sehingga mereka mengatakan bahwa Quran bisa dimansuh dengan ucapan mereka. Bahkan dalam keyakinan sebagian mereka mengatakan imam yang 12 lebih afdal dari para nabi. Kenapa? Kalau para nabi itu dapat wahyu lewat Jibril, adapun imam yang 12 itu tanpa lewat Jibril alaihi salam. Bahkan mereka itu benci kepada Jibril. Dalam keyakinan orang-orang Syiah Al-Ghurabiyah, Syiah Ghurabiyah itu mereka menyatakan bahwa Jibril alaihissalam salah alamat menyampaikan wahyu ya. Mestinya kepada Ali, ternyata kepada Muhammad. Maka mereka benci kepada Jibril seperti orang-orang Yahudi benci kepada Jibril alaihissalam. Yang kedua, maaf, sebagian thariqah Sufiyah yang meyakini bahwa gurunya dapat wahyu, dapat ilafat langsung dari Allah dengan mengatakan hadatsani qalbi an rabbi ya. Maka ini semuanya tidak benar, bahwa wahyu itu sempurna, syariat Islam itu sempurna, tidak ada wahyu yang baru. Makanya Imam Syafi'i mengungkapkan dua ungkapan, dan ini sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini. Imam Syafi'i berkata, al ilmu khamsu darajat, ilmu itu ada 5 tingkatan. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau Anda berbicara agama, maka tidak lepas dari 5 tingkatan ilmu ini. Alkitab, was-sunnatu sahihah, Quran, kemudian sunnah yang sahih. Al-ijma, yang ketiga adalah ijma. Yang keempat, aqwalus sahabah, ucapan para sahabat. Yang kelima, al-qiyas, qiyas katanya. Nggak ada lewat mimpi agama itu. Ya. Kalau mimpi, maka wajib
mimpi itu ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua kata beliau, idza ra'aita rajulan yatiru fis sama aw yamshi 'alal ma fala tagtar bi annahu awliyaullah. Kalau kamu melihat orang terbang di udara, berjalan di air, jangan kamu terpedaya untuk mengatakan bahwa dia adalah wali Allah. Uji dulu ucapan dan perbuatannya, katanya. Kalau ucapan dan perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia adalah wali Allah. Kalau ucapan dan perbuatannya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah bahwa dia adalah wali syaitan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak poin-poin yang sangat penting untuk disampaikan di kesempatan yang lain, ya, berkaitan dengan beberapa bentuk-bentuk penyimpangan dengan kita menggandengkan mengetahui kaidahnya. Jadi pokok-pokok kaidahnya yang harus diyakini oleh setiap kita semua, ya. Sampai di sini, dan kita akan menyisakan beberapa pertanyaan insyaallah. Tapi pertanyaan cukup ditulis, ya. Iya, ya. Bismillah. Bagaimana menjawab orang yang menjadikan mimpi sebagai hujjah dalam agama? Ya. Jelas ya, tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, ya. Ya. Jelas bahwa Allah menjelaskan Quran dan Sunnah, ya. Taraktu fikum amroini lan tadilu abada ma in tamassaktum bihima kitabullah was sunnati. Jadi kalau kita mimpi ketemu lalu menyebutkan sebuah syariat, maka wajib ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah diterima, kalau bertentangan maka wajib kita meninggalkannya. Apabila ada seseorang mengatakan bahwa amalan sunnah dengan apa ini? Dengan kalimat ini kan cuma sunnah, ya. Ini kan cuma sunnah. Kalau tidak, enggak apa-apa. Dalam nomor 5 tadi, ya. Gini Pak, sunnah maknanya tentunya berbeda-beda Pak. Sunnah, kalau Bapak ditanya apa hukumnya mengikuti sunnah, hukumnya apa? Wajib. Yang dimaksud mengikuti sunnah di sini mengikuti syariat Nabi SAW. Karena sunnah yang dimaksud setiap apa yang datang dari Nabi SAW. Ya, ini beda. Tetapi kalau kita berbicara tentang hukum dalam istilah para fuqaha, apa hukum sholat ini? Wajib. Apa hukum sholat ini? Pokoknya ini sunnah. Yang dimaksud sunnah adalah mustahab, ya. Maka apabila orang tidak menunaikan apa-apa yang mustahab, tidak berdosa memang. Tetapi melalaikannya, dalam arti melalaikannya, tidak menunaikannya, akan mengurangi kesempurnaan imannya. Dengan sebab dia meninggalkan apa-apa yang mustahab itu. Tetapi kalau dia mengatakan seperti tadi istihzaan, ini makan cuma sunnah lah. Nah, kalau seperti itu nggak boleh, sebab itu ada sisi apa? Istihza, sombong. Ini tidak boleh. Kalau seperti itu tidak boleh. Jadi tergantung kita membahasnya apakah yang dimaksud mustahab atau yang dimaksud dengan sunnah ini adalah yang datang dari Nabi SAW. Sebab yang datang dari Nabi SAW ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya tidak wajib. Mengatakan kalau sunnah itu adalah wahyu, bukankah kedudukan wahyu itu dari Allah? Iya, sunnah juga dari Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sunnah adalah dari Allah. Apakah benar jika dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang ada pada zaman sekarang? Kita dahulukan ilmu pengetahuan dari dalil yang telah sahih, sharih. Fa hadza tab'an kufrun wa aqrabu ila kufrun alal aqal. Maka ini adalah berupa pintu kekufuran dan wasilah kepada kekufuran, ya.
yang mengatakan bahwa apabila penemuan ilmiah bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan hadis yang sahih, maka didahulukan penemuan ilmiah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang benar, al-aqlu sahihu la yata'arradu ma'a naqli sahih. Akal yang sehat dan penemuan yang benar tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Jadi tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Ya, seperti umpamanya hari ini, ya, gerhana bulan atau gerhana matahari itu ada dua sebab. Ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Sebab kauninya, para ahli mengatakan gerhana bulan karena bumi ada di antara dengan matahari. Gerhana matahari karena bulan ada di antara matahari dengan bumi. Itu adalah sebab kauninya. Sebab kauninya. Dan sebab kauni ini Allah Ta'ala tetapkan dengan takdirnya menjadi sebab akibat, ya. Siang malam pergantian, malam dengan siang, pergantian cuaca dan sebagainya. Adapun sebab syar'i, maka Nabi SAW menjelaskan apa? Walakinallaha yukhawwifu bihima ibadah. Ayatani min ayatillah. Dua ayat di antara kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah berkehendak untuk menakutkan hambanya. Nabi SAW tidak menjelaskan sebab kauni, karena ini tidak perlu. Karena ini tidak memberi manfaat. Coba antum hanya tahu bahwa gerhana bulan karena bumi di antara matahari. Antum tahu gerhana matahari karena bumi ada di antara, karena bulan ada di antara bumi dengan matahari. Apa manfaat setelah itu? Hal fi faidah? Adakah faidahnya? Tidak ada faidah syar'i. Ma fi faidah. Bahkan orang kafir pun rekreasi dengan ini. Bagi orang mukmin yang pokok adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Maka Nabi SAW mengatakan, fa idza ra'aitum syai'an minha fazfa'u ila dzikrillah wastighfarihi wasallu wad'ullah. Misalnya mengatakan, kalau kamu melihat, cepatlah untuk zikir dan beristighfar kepadanya. Tunaikan salat, tunaikan sedekah, berdoalah. Karena Nabi SAW mengatakan, walakinallaha yukhawwifu bihima ibadah. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Allah menakutkan hambanya. Ini ilmu syar'i. Ini adalah apa? Ilmu syar'i. Nah, seperti bagaimana kita juga hari ini, orang sampai hari ini juga bingung kok. Bumi mengitari matahari ataupun matahari mengitari apa? Bumi, atau semuanya beredar. Ya. Atau orang ke bulan, mau dibenarkan ataupun tidak, yang jelas tidak akan kaya orang ke bulan ataupun tidak. Maka oleh sebab itu bangsa Indonesia sebenarnya tidak perlu, ya, secara khusus memperhatikan ke matahari atau ke bulan. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengelola tanah Indonesia, mengelola pertanian, ya, mengelola peternakan, agar tidak mahal dan tidak sulit mencari daging, agar kita bisa mengelola tanah. Bagaimana kalau antum dapat berita bahwa tanah Indonesia itu 87% ulah dimiliki oleh asing, sementara anak-anak kita dikasih cerita tentang ke bulan, ke matahari, apa manfaatnya? Saya tidak setuju umpamanya apa, apalagi sekarang pencitraan tentang siapa gubernur, siapa ini cerita tentang bikin taman, apaan? Apa orang miskin akan jadi mendapatkan kekayaan dengan adanya taman-taman? Apaan taman-taman?
Pemimpin kita itu perlu pemimpin yang mampu bagaimana mengelola tanahnya, bagaimana mengelola pertaniannya. Itu yang akan dimakan oleh kita, bukan ke langit, bukan ke matahari. Makanya orang-orang Amerika ketika berbicara tentang ke matahari menjadi negara yang termiskin waktu itu dan terbelakang tentang ekonominya, kalah sama Jepang. Maka demikian juga orang Indonesia, apain yang tidak memberikan maslahat sesungguhnya ya. Dan termasuk pendidikan kita seperti tadi. Apa manfaatnya umat Islam Indonesia hanya tahu gerhana matahari terhalang ini lalu berbondong-bondong melihat ya. Sholatnya mana, ibadahnya mana ya. Bahkan kita juga tahu ya, orang mengatakan gempa bumi bergeser lempengan. Ini kita tidak bisa menolak, kita benarkan. Tapi akan sampai di situ tidak kan? Kita diperintahkan untuk beristighfar. Kenapa? Karena sampai hari ini pun tidak ada keilmuan manapun yang mampu memberikan peringatan akan terjadi gempa bumi. Dan negara yang paling hebat tentang antisipasi gempa bumi ternyata alatnya pun kena gempa. Jepang contohnya. Jadi manusia itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk juga pendidikan kita gitu. Hari ini dirubah ya. Pendidikan kita dan sistemnya ya, karena memang keliru ya. Sistem pendidikan kita sudah lama ya keliru. Mohon penjelasan hadis perpecahan umat hingga 73 golongan masuk surga tanpa hisab. Yang 72 ini apakah bisa masuk surga? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ya, yang menyimpang itu ada dua ya. Yang pertama, yang keluar dari Islam seperti agama Ahmadiyah umpamanya ya. Ini menyimpang dari Islam, maka itu kekal di neraka ya. Adapun yang menyimpang tetapi masih muwahhid, masih muslim, maka di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah mengadabnya akan diadab, jika Allah mengampuninya akan mengampuninya. Dan ahli tauhid selama ada imannya dan tauhidnya maka akan dimasukkan ke surga. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Tapi tidak boleh begini, nggak apa-apalah maksiat, yang penting bertauhid akan ke surga ini ya, jangan. Itu tidak benar akidah seperti itu. Sebab neraka itu yang paling ringannya saja dikisahkan di dalam hadis adalah pamannya Nabi SAW. Dia memakai terompa dan kepalanya mendidih. Itu neraka yang paling ringan. Jadi jangan mengatakan seperti tadi. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah untuk membentengi kita dari penyimpangan? Sementara setiap orang saat ini mengaku ahli sunnah. Jalan yang paling mulia dari itu semua adalah thalabul ilmi wa tafaqquh fid din. Jalan yang paling mudah dan jalan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya adalah thalabul ilmi, belajar, tafaqquh fid din. Dan tafaqquh fid din wajib kepada ahlinya, wajib kepada orang-orang yang memiliki keilmuan yang benar di dalam agama ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan ke surga dengan ilmu tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan faqih dalam agamanya. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas ataupun ada kata-kata yang salah, maka itu adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk rujuk kepada hukum Allah dan sunnah Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.